Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Anakku sekalian, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kaifa halukum? Semoga antum semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ta'ala, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita di tema 6, tema 1, subtema 2. Tema 1, subtema 2. Dan insyaallah kita akan belajar masih tentang kalor atau tentang panas. Baik, dan ustaz sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum belajar perhatikan adab-adabnya, berpakaian yang rapi, jangan lupa untuk berdoa, dan juga siapkan catatannya. Kita berdoa dulu untuk memulai pelajaran. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Pelajaran 1. Ada 2 muatan pelajaran, yakni ada IPA dan juga ada bahasa Indonesia. Baik, kemarin kita telah belajar tentang suhu dan kalor di subtema 1. Kita telah belajar tentang suhu dan kalor, yakni temperatur atau tinggi rendahnya derajat suatu panas daripada suatu benda, dan juga kita telah pelajari tentang kalor. Ini apa itu kalor? Kalor ialah energi panas yang diterima atau dilepas oleh suatu benda, atau kita singkatkan saya sebagai energi panas. Kita juga telah belajar tentang kata kunci di dalam satu paragraf, bagaimana mencari kata kunci. Kita juga belajar tentang alat-alat musik tradisional seperti gamelan yang dibuat menggunakan besi yang dipanaskan atau logam yang dipanaskan, kemudian dibentuk menjadi alat-alat musik. Kita juga belajar tentang tangga nada, diatonis dan juga pentatonis. Dan kita alhamdulillah kita juga telah mempelajari tentang 2 perubahan benda akibat panas, yakni ada pemuaian dan juga penyusutan. Nah, yang telah kita pelajari itu anak-anak sekalian di murojaah dan juga dipelajari kembali, dan juga ada di pelajaran PPKN dan juga bahasa IPS tentang interaksi kita dengan lingkungan alam dan juga hak dan kewajiban sebagai anak dan juga sebagai siswa. Nah, ini dipelajari ulang supaya tidak lupa. Terus membaca dan terus membaca. Baik, anak-anak sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang perpindahan panas. Perpindahan artinya tadi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang berpindah berarti dari tempat A berpindah ke tempat B. Perpindahan panas sebenarnya bisa. Panas bisa berpindah. Kita lihat bagaimana penjelasannya. Perpindahan panas atau kalor. Jadi nasa sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah kamu membantu ibumu masak sayur? Atau pernahkah kamu melihat ibumu masak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika memasak sayuran atau memasak air, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Nah, peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Nanti penjelasannya lebih lanjut. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita pernah masak sayur atau antum pernah masak merebus telur misalnya, atau masak mie atau masak air,
Nah, ketika airnya mendidih, kemudian telurnya menjadi matang atau sayurnya menjadi matang atau mie-nya sudah siap untuk dikonsumsi atau dimasukkan bumbu. Nah, maka ini ketika airnya mendidih, kemudian apa yang kita masak itu menjadi matang, ini membuktikan bahwa panas itu dia berpindah dari yang pertama dari kompor, api kompor, sumbernya dari api kompor. Kemudian api itu berpindah ke panci. Ketika pancinya panas, maka dia akan memanaskan airnya di dalamnya. Artinya apa? Panas dari api atau api memindahkan panasnya ke panci. Panci biasanya terbuat dari besi atau logam. Kemudian panas dari panci itu berpindah ke air yang ada di dalam panci tersebut. Nah, air ini kemudian memindahkan panasnya ke sayuran atau apa yang kita rebus tersebut, akhirnya menjadi matang. Nah, itu dia anak-anak sekalian tentang perpindahan, bukti bahwa panas itu dapat berpindah. Salah satu contohnya lagi, yakni kita ketahui bahwa letak matahari itu sebenarnya sangat jauh. Matahari yang kita lihat setiap hari itu bentuknya tidak seperti itu. Ya, matahari itu bentuknya jauh lebih besar daripada apa yang kita lihat. Jarak matahari dari bumi itu jaraknya 152.100.000 kilometer. Jauhnya atau letak matahari daripada bumi itu 152.100.000 kilometer. Tapi panasnya tetap terasa. Panasnya tetap terasa bahkan menembus kulit-kulit kita nih. Nah, itu bukti bahwa apa? Bahwa panas dapat berpindah. Sumber energi atau sumber panas itu dari matahari berpindah ke bumi dan dirasakan oleh makhluk-makhluk hidup yang tinggal di bumi. Nah, ini bukti bahwa salah satu bukti juga bahwa panas itu dapat berpindah. Coba kalau panas matahari itu tidak sampai ke bumi, maka bisa kita bayangkan seperti apa bumi kita. Tidak akan ada tumbuhan yang bisa tumbuh dan tidak semua makhluk hidup bisa bertahan tanpa matahari. Nah, anak-anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Jadi panas itu dia berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas itu dia berpindah melalui 3 cara. Panas dapat berpindah melalui 3 cara. Tadi kita pelajari panas dapat berpindah. Kita ketahui dulu bahwa panas dapat berpindah. Dan panas itu berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Tadi panas api, ya, panas api kemudian dia berpindah ke panci. Api dari kompor itu panasnya berpindah ke panci. Artinya tadi api yang panasnya suhunya tinggi, kita taruh panci yang suhunya rendah, nggak panas sama sekali, kita taruh di atas kompor. Kemudian tiba-tiba pancinya menjadi suhunya tinggi juga. Awalnya dia suhunya rendah, akhirnya terkena api, suhunya tinggi. Kita masukkan air ke dalam panci tersebut. Air yang awalnya dingin kita masukkan, akhirnya suhunya berubah menjadi tinggi. Nah, jadi panas itu dia berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Bagaimana cara pindahnya? Cara pindahnya ada 3. Yang pertama namanya konduksi, yang kedua namanya konveksi, dan yang ketiga namanya radiasi. Nah, ini dicatat ya anak-anak sekalian. Ini dicatat, sambil dengarkan dicatat. Ya, antum boleh catat dari sini, dari panas dapat berpindah sampai bawah, sampai bumi, sampai semua makhluk hidup serta makhluk hidup di bumi. Dari sini antum catat sampai sini. Baik. Cara yang pertama konduksi. Konduksi ini perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Penjelasannya contohnya gini. Jadi konduksi itu perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contohnya panci tadi, panci logam atau panci aluminium yang kita pakai untuk memasak.
Nah, panci yang panas, panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Jadi panasnya berpindah melalui benda padat. Benda padatnya apa? Panci tadi. Sumber panasnya api. Api itu sumber panasnya. Sumber panasnya api, dia berpindah melalui panasnya berpindah ke panci yang benda padat tersebut. Jadi panasnya berpindah melalui benda padat yakni panci tersebut. Kemudian ketika kita masukkan air, maka panas dari panci atau benda padat tersebut dia berpindah panasnya ke air tersebut. Nah, ini namanya konduksi. Namanya konduksi, zat perantara melalui zat perantara dan tidak berpindah. Pancinya tidak pindah. Yang pindah itu apanya? Panasnya saja. Yang pindah itu hanya panasnya. Pancinya tidak berpindah. Beda dengan konveksi. Kita perhatikan konveksi. Konveksi perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Bagian zat perantaranya juga ikut berpindah. Misalnya air dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Air dalam panci kalau kita panaskan, ya, ketika panasnya sudah berpindah dari panci berpindah ke air, nah maka panas yang sudah berpindah ke air tersebut dia juga akan berpindah, akan menguap hingga kalau kita tidak biarkan airnya akan mendidih sampai habis. Artinya apa? Ada perpindahan panas dalam air tersebut. Ada perpindahan panas dalam air tersebut yang mendidih itu. Kalau kita biarkan, kita biarkan airnya mendidih terus, tidak kita matikan kompornya, lama-lama airnya akan kering. Karena apa? Ada perpindahan panas di dalam air tersebut, air yang mendidih. Ini disebut konveksi. Artinya apa? Perpindahan panas yang disertai dengan pindahnya bagian zat perantaranya. Zat perantaranya juga pindah. Air tadi juga berpindah. Dia ada peristiwa panas, kemudian dia menyusut, menguap, habis. Ya, ada peristiwa uap di situ. Akhirnya sampai dia berpindah semuanya disebabkan oleh terjadi perpindahan panas. Tadi di panci tidak berpindah pancinya. Yang pindah itu panasnya pindah ke air. Ketika dia sudah pindah ke air, terjadi peristiwa konveksi. Dari konduksi ke konveksi. Akhirnya habis airnya kalau tidak dimatikan kompornya. Ini namanya peristiwa konveksi. Perpindahan panas disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Zat perantaranya tadi air. Airnya dibiarkan mendidih, lama-lama akan habis. Ini namanya konveksi. Kemudian yang ketiga namanya radiasi. Ini cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Jadi tidak butuhkan zat perantara, tidak butuh tidak butuh panci, tidak butuh air, tapi dia panasnya itu tidak melalui apa-apa, tapi kita bisa merasakan panasnya. Contohnya seperti panas sinar matahari. Sinar matahari panasnya tidak melalui apa-apa. Dia tidak ada besi dari matahari sampai ke bumi, sehingga kalau kita sentuh besi itu jadi panas, tidak. Tapi secara langsung, radiasi ini maksudnya perpindahan panas secara langsung, tidak membutuhkan zat perantara. Ini juga bisa kita rasakan di contohnya, seperti air, kita masak air tadi. Ketika kita masak air, airnya mendidih. Cara kita mengetahui airnya gimana? Airnya sudah mendidih atau sudah panas? Nah, bisa kita ketahui juga dengan kita meletakkan tangan kita di atas panci tersebut, tidak menyentuh tapi di atasnya. Ketika kita meletakkan tangan kita di atas uap air tersebut, maka kita bisa merasakan tangan kita kepanasan. Padahal kita tidak sentuh pancinya, kita tidak sentuh airnya, kita letakkan tangan di atasnya. Ketika uap airnya terkena tangan kita, tangan kita akan merasakan panas. Nah, ini namanya radiasi. Jadi tidak butuh apa-apa. Kita tidak perlu sentuh kompor, tidak perlu sentuh panci, tidak perlu sentuh air. Walaupun kita letakkan tangan kita di atasnya saja, tidak sampai menyentuh, kita tetap merasakan panas. Nah, ini namanya radiasi. Tidak butuhkan zat perantara, tapi panasnya tetap berpindah. Nah, itu 3
atau penjelasan tentang perpindahan panas serta cara-caranya. Nah, kemudian anak-anak sekalian, ini lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, lebih detail yang kita pelajari tentang perpindahan panas secara konduksi, perpindahan kalor secara konduksi. Nah, perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu maksudnya adalah perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Zat perantaranya tidak pindah, yang pindah itu hanyalah panasnya saja. Berpindah hanya panasnya saja atau kalornya saja. Nah, umumnya perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Biasanya kebanyakan perpindahan secara konduksi ini terjadi pada zat padat. Nah, agar lebih mudah memahami seperti ini, perumpamannya seperti ini. Estafet buku, ya. Pernah tahu kan lari estafet, lari tongkat itu? Jadi nanti dipindahkan tongkatnya ke tangan yang lain secara estafet. Nah, jadi buku yang dipindahkan secara estafet itu kita umpamakan sebagai panas. Buku ini yang dipindahkan, ini kita umpamakan sebagai panas. Kita yang memindahkan buku itu disebut sebagai zat perantara. Jadi yang pindah itu apa? Bukunya. Yang pindah itu bukunya yang pindah. Kita pindahkan buku dari satu teman ke teman yang lain. Yang pindah bukunya. Kitanya nggak pindah, di tempat saja. Itu maksudnya peristiwa cara konduksi. Atau seperti tadi panas api ke panci, kemudian panci memindahkan panasnya ke air. Pancinya pindah nggak pindah. Pancinya nggak pindah dan dia nggak bakalan habis. Pancinya nggak bakalan habis, kecuali gosong mungkin iya, tapi nggak bakalan habis dia karena dia tidak berpindah. Yang berpindah itu hanya panasnya saja. Seperti contoh di estafet buku tersebut. Atau anak-anak sekalian, contoh perpindahan kalor secara konduksi lain adalah ketika kita membuat air panas atau membuat teh atau membuat kopi atau sejenisnya yang memerlukan air panas. Nah, ini kalau kita letakkan sendok di dalam air panas tersebut, sendok yang awalnya dingin, lama-lama ketika kita sentuh ujung sendok tersebut akan panas. Kalau kita tidak keluarkan sendoknya dari dalam air panas tersebut atau teh yang panas tersebut, lama-lama sendoknya juga akan ikutan panas. Ini peristiwa ini disebut dengan peristiwa konduksi. Ya. Panasnya berpindah, tapi zat perantaranya itu tidak berpindah. Panasnya berpindah melalui besi tersebut. Dari panasnya air tadi atau teh tadi, dia berpindah ke sendok. Ketika kita sentuh sendoknya, kita akan merasakan panas. Tapi sendoknya tidak berpindah dan tidak habis. Itu maksudnya perpindahan secara konduksi. Atau ketika setrika listrik. Nah, setrika listrik ini juga perpindahan cara konduksi. Umumnya perpindahan panas dari listrik itu semuanya menggunakan peristiwa konduksi umumnya. Jadi seperti kompor listrik atau yang paling dekat dengan kita itu setrika listrik. Setrika listrik ini dia akan memindahkan panas dari listrik. Ketika kita menghidupkan listriknya, nah, panas itu akan dipindahkan listrik ke alas besi setrika yang tebal tersebut. Nah, ini kalau kita sentuh atau kita gosokkan ke pakaian kita, maka akan rapi. Dan juga kalau kita sentuhkan ke jari kita, maka jari kita akan melepuh. Ya. Ini peristiwa perpindahan panas secara konduksi. Jadi anak sekalian, tadi kita sudah pelajari, jadi dibaca lagi, diulang supaya tidak lupa. Ada 3 cara: konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Apa saja, apa pengertiannya, apa contohnya, nanti dibaca lagi supaya lebih paham. Dan juga bahwa panas itu berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Ini juga perlu diperhatikan. Dan ingat, panas itu dapat berpindah. Nah, kemudian anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Tadi kita telah ketika di penjelasan tentang konduksi, ini kita pelajari salah satu contohnya, yakni estafet buku. Jadi buku dipindahkan dari kita membuat lingkaran atau membuat kita berdiri berbaris, kemudian kita pindahkan buku dari satu teman ke teman yang lain. Nah, ketika bukunya berpindah, buku ini kita contohkan sebagai panas. Kita sendiri kita jadikan atau kita umpamakan sebagai zat perantara. Ini contoh perpindahan cara konduksi. Jadi yang berpindah itu bukunya, bukan kitanya. Yang pindah itu bukunya. Buku bisa nggak pindahin kita? Ya nggak bisa. Ya. Buku bisa pindahkan kita secara abstrak, maksudnya memindahkan kita dari awalnya kita tidak tahu apa-apa, awalnya kita bodoh. Ketika kita belajar membaca buku, maka kita akan berpindah menjadi orang yang berilmu. Tapi tidak memindahkan kita secara konkret atau secara nyata. Saya memindahkan kita dari segi ilmu. Nah, buku dan ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jikalau ingin mendapatkan banyak bacaan, jikalau ingin mendapatkan banyak ilmu, biasanya kita akan mendapatkan itu melalui buku. Kenapa? Karena buku merupakan salah satu contoh media cetak yang sering digunakan masyarakat hingga kini. Hingga kini, kenapa hingga kini? Karena buku itu sudah ada dari dulu. Ya, buku itu adalah kumpulan kertas atau bahan lain yang dijilid di salah satu sisinya dan berisi tulisan atau gambar. Di buku adalah kumpulan kertas atau bahan lain yang dijilid di salah satu sisi, tidak boleh di dua-duanya dijilid, nanti nggak bisa dibuka. Dan berisi tulisan atau gambar. Dan buku sudah ada sejak zaman dahulu. Pada zaman kerajaan Indonesia, buku disebut dengan kitab yang berisi catatan tentang peristiwa atau hasil pemikiran seorang penulisnya pada masa itu. Jadi buku dan kitab itu sama. Buku dan kitab itu sama. Nah, buku ini anak sekalian sudah ada dari zaman dahulu. Sudah ada dari zaman dulu, semenjak diciptakannya kertas. Kalau menurut sejarah, kertas itu diciptakan oleh orang-orang Cina. Kertas itu awal diciptakan di daerah salah satu daerah di Cina. Akhirnya ketika kertas mulai diciptakan, maka orang mulai rajin menulis buku. Dulu ketika orang menulis sesuatu, orang menulisnya di kulit-kulit kayu atau di daun-daun atau di kulit-kulit binatang atau kulit-kulit hewan. Sebelum diciptakannya kertas. Ketika sudah diciptakannya kertas, mulailah manusia menulis atau membuat buku. Nah, manusia sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, manusia sekalian harus rajin membaca. Kalau mau banyak berilmu, mau memiliki banyak ilmu, mau menjadi orang yang mulia, maka antum harus banyak membaca. Kita semuanya tentunya harus rajin membaca. Rajin membaca. Bahkan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Perintah pertama kepada Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril? Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, perintah pertama melalui surat pertama yang diturunkan kepada wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Iqra. Kata malaikat Jibril melalui malaikat Jibril ketika dia berkata kepada Rasulullah di Gua Hira, kata malaikat Jibril, Iqra. Kata Rasulullah, saya tidak bisa membaca, kata Rasulullah. Ma ana biqari, kata Rasulullah. Saya bukan seseorang yang bisa membaca, kata Rasulullah. Sampai 3 kali malaikat Jibril bertanya, Iqra. Kata Rasulullah, ma ana biqari. Saya bukan seorang yang bisa membaca. Sampai 3 kali kemudian malaikat Jibril memeluk Rasulullah. Memeluk Rasulullah dengan erat. Kemudian malaikat Jibril membacakan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini perintah Allah kepada Rasulullah SAW. Maka kita sebagai yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus tiru. Kita harus tiru ini.
Kita harus tiru dan juga laksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Iqra. Banyak-banyak membaca. Baca buku tentunya ya. Banyak-banyak baca buku. Nah, dan ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Barakallahu fikum. Ada tugas yang Ustaz berikan kepada antum semua. Ini ya, kerjakan halaman 76 dan juga 77. Jadi halaman buku tema 6, halaman 76, 77. Yang di bagian halaman 77 itu cukup kerjakan tugas yang bagian atas saja. Yang bagian atas, yang bagian bawahnya tidak usah. Jadi cukup kerjakan yang bagian atas itu nomor 1, 2 dan juga 3. Jadi di bawahnya itu tidak usah dikerjakan. Jadi cukup kerjakan tugas di halaman 76 dan juga 77. Nah, jangan lupa dikerjakan ya Ustaz sekalian. Jangan lupa dikerjakan. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas kehadiran antum semuanya. Terima kasih, semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat. Dan tentunya apa yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustaz minta maaf kalau ada kesalahan penyampaian yang Ustaz sampaikan. Demikian, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.